Selamat pagi, saya Elizabeth Tiga Parasuka Pandiangan, nomor absen 14, ingin mempresentasikan materi sejarah tentang Kerajaan Mataram. Pada pertengahan abad ke-8, di Jawa bagian tengah, berdirilah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Mataram. Mengenai letak dan pusat kerajaan tersebut belum dipastikan, tapi ada yang mengatakan bahwa kerajaan tersebut ada di Poh Pitu. Sementara Poh Pitu sendiri belum diketahui dengan jelas di mana letaknya. Keberadaan lokasi kerajaan itu berada di sekeliling pegunungan dan sungai-sungai. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Di sebelah barat itu ada Serayu, dan di sebelah timur ada Gunung Lawu. Untuk mengetahui perkembangan Kerajaan Mataram, dapat digunakan sumber prasasti. Ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram. Antaranya ada Prasasti Canggal, Kalasan, Kelura, Kedu, dan Balitung. Oke, selanjutnya perkembangan pemerintahan. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram, di Jawa sudah ada seorang raja yang berkuasa, yaitu Raja Sana. Menurut Prasasti Canggal tahun 732 Masehi, diterangkan bahwa Raja Sana digantikan oleh Raja Sanjaya. Raja Sana adalah putra dari Sanaha, saudara perempuan dari Sana. Dalam Prasasti Sojomerto, di Desa Sojomerto, Kabupaten Batang, disebutkan nama Dapunta Sailendra yang beragama Hindu. Dapunta Sailendra menurunkan dinasti. Dalam hal ini, Dapunta Sailendra diperkirakan yang menurunkan Sana sebagai raja di Jawa. Sanjaya tampil memerintah kerajaan Mataram. Sanjaya juga melakukan raja-raja, dan ia membangun tempat suci sebagai tempat pemuja. Raja Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah, dan memiliki pengetahuan. Para pujangga dan rakyat pun hormat padanya. Di bawah pemerintahannya pun kerajaan aman dan tentram. Rakyat hidup makmur. Mata pencarian penting adalah pertanian, hasil utama padi. Setelah Raja Sanjaya mati, kerajaan diserahkan oleh anaknya, putranya yang bernama Rakai Panangkaran, mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Raja Panangkaran dikenal sebagai penakluk yang gagah, dan ia juga disebut sebagai permata dari dinasti Sailendra. Setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, timbul persoalan dalam kerajaan karena anggota keluarga berpecah yang sudah memeluk agama Buddha dan keluarga masih memeluk agama Hindu. Hal ini menimbulkan perpecahan dalam pemerintahan Kerajaan Mataram. Keluarga yang terdiri atas tokoh-tokoh yang beragama Buddha berkuasa di bagian selatan. Keluarga Sailendra yang beragama Hindu meninggalkan bangunan-bangunan di bagian Jawa Utara. Perpecahan di keluarga Sailendra tidak berlangsung lama. Mereka bersatu kembali. Hal ini ditandai dengan pernikahan Rakai, ikatan dengan keluarga beragama Hindu dengan Pramudrawardhani, putri dari Samaratungga. Setelah itu dinasti Sailendra berada di bawah pemerintahan Raja Pakitan. Kerajaan Mataram kuno, daerahnya bertambah luas. Kehidupan agama berkembang pesat. Rakai Pikatan tatanya digantikan oleh Kayongwangi atau Dio Lokapala. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, Kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan tersebut adalah bencana alam dan ancaman dari musuh, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya yaitu kekuasaan dinasti Isyana. Pertentangan di antara keluarga Mataram tampaknya terus berlangsung hingga masa pada tahun 929 Masehi. Pertikaian tidak pernah berhenti, menyebabkan Empu memindahkan ibu kota dan mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti Isyana. Setelah Empu Sindok meninggal, ia digantikan oleh anak perempuannya yang bernama Sri Isyana Wijaya. Ia naik tahta dan kawin. Dari perkawinan inilah lahir putra yang bernama Kutawangsawardhana.
Kemudian pemerintahan digantikan oleh Dharma Wangsa yang memeluk agama Hindu, aliran Vaishya. Pada masa pemerintahannya, Dharma Wangsa memerintahkan untuk menyadur kitab Mahabharata dalam bahasa Jawa kuno. Setelah Dharma Wangsa turun tahta dan digantikan oleh Raja Airlangga, saat itu usianya baru 16 tahun, hancur kerajaan Dharma Wangsa, menyebabkan Airlangga berkelana ke hutan. Selama di hutan ia hidup bersama pendeta sambil mendalami agama. Airlangga kemudian dinobatkan pendeta agama Hindu dan Buddha sebagai raja. Begitulah kehidupan pada masa Mataram. Meskipun mereka berbeda aliran dan keyakinan, penduduk Mataram kuno tetap menghargai perbedaan yang ada. Sekian dari saya akhiri. Selamat pagi. Pada abad pertengahan, gue ngapa jadi kayak gini? Berada di sekeliling, nggak mungkin lepas lagi. Oke, selanjutnya perkembangan kerajaan menjadi omongan. Hal ini gabut yang buat cerita. Siapa? Gitu? Kepo banget kali. Keringatmu kan masuk mata. Kan masuk mata keringatmu itu. Enggak masuk. Pakai bajumu, gini tangan itu bikin. Nah. Kalau kuping beda. Diamlah ah, bapak ini loh. Bapak masukin nanti loh. Ini mau disiarin ke channel YouTube. Iya. Mataram itu di mana? Jawa. Jawa mana? Tengah. Tengahnya di mana? Bodoh amat. Kerajaan Risik ya.